Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Putri Cahyono, seorang mahasiswa di Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Universitas Ibnu Sina Batam, dengan NPM 2110552010049. Nah, pada kali ini saya akan mencoba mempresentasikan bagaimana cara menampilkan data yang berupa tabel yang telah dibuat pada SQL Yoke untuk ditampilkan pada code igniter. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita bisa membuka code igniter yang dibuat sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah buat website dulu ya dengan framework code igniter. Code igniter 4 kita sudah buat pada Visual Studio Code. Bisa dilihat di sini. Di sini ada elapor, filenya kita buat menjadi elapor. Nah, langkah yang pertama pada Visual Studio Code kita buka pada bagian env. Di sini untuk CI environment sebelumnya adalah production, kita ubah menjadi development, di mana fungsinya adalah untuk menampilkan error yang terjadi. Jika production dia tidak akan menampilkan error. Nah, karena kita masih belajar, kita menggunakan development dulu ya. Oke, kemudian kita masuk ke bawah. Di sini ada database hostname, kita isikan dengan localhost. Kemudian untuk ininya, databasenya kita bikin CI4. Dan selanjutnya username-nya kita bikin root, serta passwordnya kita bikin root. Oke. Setelah itu kita masuk ke model. Di model kita cari dulu modelnya di app, harusnya bukan di sistem ya, ini tadi di app sini. Kemudian kita buka model dan di sini kita buat file new, yaitu model opd.php dengan isian sebagai berikut, yaitu namespace-nya app karena dia berada di ini folder app. Kemudian /model, dia berada di folder kecil lagi yang model. Kemudian kita use coding meter /model. Nah, setelah itu kita akan membuat kelasnya. Kelasnya itu nama file yang kita buat sebelumnya. Di sini saya membuatnya model opd.php, maka di sini saya masukkan model opd. Setelah itu kita buat function all data dengan codingan seperti berikut nih, ada return this db. Di sini berarti dia ini untuk memanggil database. Nah, kita buat dulu kalau begitu database-nya di SQL Yoke. Pada SQL Yoke kita buat di root localhost ini dengan create database, kemudian kita isi dengan elapor. Pada database elapor kita membuat table dengan cara klik kanan, kemudian create di tabelnya kita create table. Nah, setelah itu akan muncul table seperti ini. Kita isi dengan nama opd. Di sini saya mengisi dengan table name-nya opd dengan column name yaitu id_opd, yang data type-nya itu int, kemudian jumlahnya 11 dan dia merupakan kunci. Di sini ada kuncinya. Jadi dia tidak mungkin ada kesamaan dari data yang lain. Kemudian kita buat dia untuk auto number di sini. Kemudian yang kedua adalah nama _opd. Tipe datanya adalah varchar dan kita buat lengthnya boleh sekitar 60. Kemudian kita save. Setelah save kita buka di table, open table. Di sini saya membuat nama yang sebelumnya saya sudah buat ya. Di sini ada sekretariat daerah, kemudian ada sekretariat DPRD, inspektorat dan lain-lain sampai dengan 11 data. Nah, data ini tadi akan kita munculkan pada coding meter 4. Kemudian kita balik lagi ke Visual Studio Code, di mana nama tabelnya tadi adalah opd, maka kita masukkan dalam codingnya. Di sini namanya adalah opd. Kemudian kita get result array. Nah, dari model ini tadi kita akan masuk untuk buka di bagian controller. Di controller ini kita akan membuka file opd yang sebelumnya sudah saya buat, atau bisa dibuat lagi dengan mengklik new file opd.
Kemudian bisa dilihat di sini ada namespace-nya, kita tulis app/controller karena dia berada di app. Kemudian berada di folder controller. Kemudian use app model OPD, dan kelasnya kita bikin sesuai dengan nama yang sudah kita buat tadi. Di sini adalah OPD. Maka di sini kita masukkan kelasnya adalah OPD. Lalu setelah itu kita buat function construct yang dimana fungsinya adalah untuk meloading, mengisi, maksudnya menampilkan model yang pertama kali kita buat. Nah, kemudian kita buat lagi namanya itu function index. Baru setelah itu, ini function index tadi fungsinya untuk menampilkan view ya. Function index ini untuk menampilkan view. Jadi apa yang ditampilkan dalam websitenya nanti. Di sini variabel untuk function construct itu adalah model ini ya, maksudnya codingnya ini itu agar bisa terpanggil ke semua function nih. Nah, kemudian untuk berikutnya kita buat public function tambah. Ini fungsinya untuk menambahkan data sebenarnya untuk di dalam table. Setelah dari model, kita akan masuk ke bagian pada bagian view. Di sini view, kita lihat untuk OPD adalah v_OPD. Ini bisa dibuat ya dengan mengklik file new, kemudian kita buat namanya v untuk view_OPD dengan codingan sebagai berikut. Ini adalah CSS-nya dari atas, ini semacam pemercantik. Kemudian pada header menu kita akan buat bagian navigator. Navigator ini kita akan isikan link, di mana link ini berupa href yang kita isi. Href ini kita isi link dengan link. Jadi tergantung ada berapa banyak isi pada navigator tadi. Misalnya yang di sini saya buat adalah 4 ya, home, OPD, lapor sama about. Jadi kita bikin 4 link untuk nih. Di sini ada home, kemudian OPD, kemudian lapor sama about. Ini adalah untuk mengklik link yang ada di navigator. Kemudian di sini adalah ucapan dalam sebuah website. Kita menggunakan fungsi dari coding H1 dan H2 untuk yang fungsi lebih kecil lagi dari teks pertama. Kemudian untuk konten kita isi konten ini isi tambah. Ini fungsi tambah ini adalah fungsi yang kita buat untuk menambahkan data pada tabel OPD yang ditampilkan. Tabel SQL tadi yang kita buat, kita bisa menampilkan fungsi tambah di sini. Lalu kita buat untuk tabelnya sendiri dengan coding seperti berikut. Nih tabel dengan border 1. Ini bisa disesuaikan ya. Saya membuat 1 untuk ketebalan garis bordernya. Kemudian untuk isinya kita isi adalah ada nomor, ada nama OPD, kemudian ada aksi. Setelah itu kita isi dalam setiap nomor nama aksi ini dalam aksi ini kita akan isi berupa edit dan hapus, di mana codingnya adalah sebagai berikut. Ini adalah codingnya nih. Di sini ada tulisan edit dan hapus yang nanti akan kita isi coding selanjutnya. Baik, setelah dari view kita akan mencoba membuka controller, kemudian OPD. Bisa dilihat di sini. Ini tadi sudah ya. Baik, kita akan coba langsung membuka pada website ya. Kita coba dulu. Kita ketikkan localhost /elapor, kemudian kita pilih public. Maka akan muncul websitenya sebagai berikut. Nah, di sini ada
navigator yang tadi saya ceritakan ya, yang saya jelaskan. Ini adalah untuk home-nya, bagian pertama kali ketika kita meload websitenya. Kemudian di sini ada lapor untuk melaporkan, kemudian ada dashboard mengenai websitenya, masih belum selesai sebenarnya. Kemudian ada OPD, di sini adalah data yang ditampilkan dari SQL Yoke. Bisa dilihat nih tabelnya berfungsi dari SQL Yoke yang sudah kita ini buat. Misalnya ini ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dia di nomor 11. Kita contohkan lagi, misalnya kita masukkan lagi, misalnya Dinas Kesehatan, sepertinya belum. Oh, sudah. Dinas Pariwisata, kemudian enter, maka dia akan otomatis nomornya terbuat. Nah, kita coba tampilkan ya dengan klik refresh, maka akan muncul datanya di nomor ini. Baik, sekian presentasi yang bisa saya jabarkan pada praktikum PBI kali ini. Semoga bisa menjadi acuan ke depannya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.